Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'du. Para salikin, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat pada Rasulullah biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para kiai, para alim, para ulama. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bihima bi ulumiha fid darain. Fakasirum minas salafil atharu julusi fi buyutihim wa taraku sholatul jamaah. Fa in talabta nafsa bil furud fas asqilha bil qu'udi bid dari bi syai'in min at-ta'ah fa innal ghibata asadu min at-thalathina zinatan fil Islam walakinnal kilaba la tarku ala khitan bal ala mazabil. Ini masih terusannya para salikin, para sahabat saya. Orang agar menghindari sebuah perkumpulan yang dikatakan yang tidak bermanfaat. Fakatu minas salaf, sebagian besar kaum salaf, kaum sufi, ya, atharu julusu fi buyutihim, dia lebih asik, ya, untuk tinggal di rumah-rumah. Ya. Mengapa di rumah itu? Ya, di rumah itulah dia menemukan Allah. Di rumah itulah dia berzikir, bermunajat, ya, tawajuh pada Allah. Kalau kita kan senengannya di luar. Kena Covid seminggu sudah sedihnya bukan main. Betul atau betul? Maunya keluar saja. Maunya nyari hiburan. Kira-kira tidak betul ya, muka-muka nggak betul. Tapi kenyataannya begitu ada kesempatan keluarlah, ya, untuk cari hiburan, ya. Watarku sholatul jamaah, ya, di tempat lain. Jadi kaum salaf, kaum sufi itu biasanya sholatnya sendiri dan dia tidak sholat jamaah tidak di banyak orang. Ya takut nanti ada riak itu. Tapi dia bisa berhari-hari, berbulan-bulan tidak keluar rumah, hanya mendekatkan diri pada Allah. Dan saya menemui beberapa kiai ulama khos seperti itu. Saya punya beberapa orang seperti itu. Dia ada di rumah, makan dikasihkan di depan kamarnya, ya. Tapi saat tertentu tamunya banyak. Jadi rezekinya itu tajrid, tidak seperti kita asbab. Kalau kita kan mencari, kalau beliau itu datang rezekinya. Karena memang sudah dekat dan dijamin oleh Allah. La tahzan, ya, dia tidak akan takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia enggak pernah takut terhadap dirinya karena sudah dijamin oleh Allah. Disebutkan itu fa in talabtan nafsu bil khuruj. Kalau Anda nafsumu, ya, mengajarimu bil khurud, keluar rumah, ya, maka sebaiknya fashilu bil qu'ud bidari bisa iminat ta'at. Tapi sebaiknya kamu jangan ikutin. Kalau nafsu mengajak jalan-jalan terus, ya, jangan ikutin. Fashilu malah justru sibukkan dirimu itu untuk qu'ud, ya, untuk duduk diam. Fitari bisain, di dalam rumahmu itu bisain minat taat, dan kamu tuh memperbanyak dirimu itu untuk taat, ya, sholat, baca Quran, apa saja dilakukan, ya.
Fa innal ghibah asaddu min talatina zinatan fil Islam. Karena orang yang sering dan berhubungan dengan manusia itu fa innal ghibah biasanya itu cenderung untuk ghibah. Ini ghibah itu sekarang bukan hanya orang laki, bukan hanya perempuan. Kalau sudah orang laki pun juga sudah senang ghibah, cuma beda. Kalau ghibahnya oleh perempuan itu masalah performance, ya itu kok bajunya, ini mereknya. Kalau orang laki biasanya ghibahnya urusan lo itu kok naik pangkat dari mana, rezeki dari mana. Kalau ibu-ibu penampilan biasanya. Jadi ghibah itu memang bisa menjadikan ya membakar amal-amal kita ya. Narul khotob. Jadi bisa seperti hanya memakan dari amal kita seperti api itu. Ghibah itu asadun lebih jelek, lebih berat min talafina zinah dari 30 kali zina di dalam Islam. Tapi bukan berarti zina boleh, tidak. Tapi ghibah itu hanya ini disimbolkan berat. Dosanya orang ghibah itu berat. Ngerasani wong itu berat. Ya, amalnya akan ditransfer kepada orang yang dighibahi, orang yang difitnah. Berat ya, jadi punya mulut itu berat ya. Ya dikir saja, ngalor ngidul bawa tasbih saja ya. Dikir bil qalbi, dikir latifatul qalbi ya. Dikir darul anjuman fil qalbi. Kita suluk dalam keramaian, kita kholwat dalam keramaian ya. Walakinnal kilab latar putu alal khiton. Ini mengapa orang itu sulit untuk tidak ghibah? Karena walakinnal kilab, karena sesungguhnya anjing itu tidak tidur di depan rumah. Ini diibaratkan. Kalau anjing itu di depan rumah, kita nggak akan maksiat. Tapi maksiat kita itu karena anjingnya di belakang tembok. Oh, nggak ada yang tahu. Nah, kan karena itu kita maksiat. Nah, jadi saya harap polisi sekarang itu tidak seperti ini. Kalau dulu polisi ada forbidden, dia di belakang pohon, begitu orang salah jalan baru disemprit. Nah, ini seperti yang di sini. Ya, ini al-kilabu la tarku ala khitan. Jadi anjing itu biasanya di rumah itu tidak tidur di depan pintu kan, tapi di belakang pintu. Nah, polisi sekarang moga-moga tidak. Jadi dia bertugas di depan gang, di depan jalan yang sudah lampu merah, diingatkan jangan di situ, salah. Nah, mestinya ini bal alal mazabil, tetapi anjing itu biasanya adalah maaf kotor lagi ya. Kalau sudah anjing itu biasanya tidur alal mazabil, di atas kotor. Ini pengertiannya gini ya para salikin ya. Kalau orang banyak maksiat itu seperti tidur di atas kotoran. Nah, tapi orang kok nikmat ya hidup di atas kotoran. Orang maksiat, mencari rezeki yang enggak nyaman, yang enggak halal itu, waduh. Nyari rezeki yang halal dengan yang nyari tidak halal, dia lebih semangat nyari rezeki yang tidak halal sekarang ini. Menjadi pegawai negeri yang halal ya biasa-biasa, malah dijalanin ya absen habis itu pulang. Bener atau bener? Yang pegawai negeri ya biasanya yang pegawai ini biasanya absen pulang, biasa-biasa. Tapi kalau yang nggak halal, yang subhat, nyuri waktu, ya, nyuri kesempatan dan sebagainya. Oke. Jadi ini bagian dari kita diingatkan ya, sebaiknya kita itu betul-betul mengendalikan nafsu. Nah, saya lanjutkan para salikin rahimahullah.
Man aroda ayam dura illa amthilal qulub fal yang dura illa diyar fadaron kharibat waqot baqiyat mablatan lil bawallin. Man aroda ayam dura amthilal qulub, kalau Anda aroda menghendaki ayam duro betul-betul Anda itu ingin lihat ila amthilahil qulub, perumpamaan bermacam-macamnya hati. Hati itu banyak, kolbun itu banyak. Ada yang bersih, ada yang tidak, ada yang kotor, ada yang hitam, ada yang peletok-peletok. Karena begitu orang itu maksiat, ada hitam di kolbun kita. Banyak hitam nambah lagi, terus sampai wakosat ulum sata, sampai ya itu betul-betul membeku, lebih beku dari sebuah batu. Itu kalau pakai ilmu tarekoh ya, ilmu tasawuf. Kalau pakai hati yang kotor. Karena itu memang tugas kita itu ada tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Kita harus membersihkan nafsu kita, wa tasfiyatul, dan membeningkan mata hati kita. Oke, disebutkan apa? Melihat hati orang itu fal yang dur ila diyar, ya, lihatlah sebuah rumah, ya, fal yang dur ila diyar, maka lihatlah rumah, sebuah rumah. Fadarun kharib waqad baqiyat mabulatan lil bawain. Jadi ada rumah, itu rumahnya kosong. Kalau tidak pernah zikir itu kosong, batinnya kosong, kabelnya itu nggak nyambung pada Allah, itu rumah kosong. Ya. Apa kalau rumah kosong? Fadarun kharibat. Fadarun kharibat itu adalah rumah kosong, disinggahi orang lagi perjalanan. Maaf, apa yang dilakukan? Kencing. Jadi kalau orang itu hatinya tidak bersih, itu dikencingin terus dengan maksiat. Seperti ini, kalau hatinya nggak beku, orang itu ya seperti rumah kosong yang gunanya hanya untuk tempat kencing. Kalau hatinya itu tidak bersih, daya tangkal untuk melihat maksiat itu, menangkal maksiat itu lemah. Tapi kalau hati kita bening, bersih, oh ini masih tajam. Artinya hatinya ada penghuninya. Artinya rumahnya itu ada penghuni. Tapi kalau kosong, diajak maksiat apa saja, langsung yes, ayo, langsung lari, semerindil. Jadi bahasa Tulungagungannya itu semerindil, ya, dijak golek maksiat itu semerindil. Ya. Waqad baqiyat mabulatan lil bawalin, maka dengan demikian hati yang rumah yang kosong itu juga ada rumah yang bersih, artinya juga ada rumah yang kosong. Itu ya para salikin yang saya cintai, yang saya banggakan. Yang penting hati kita jangan kosong. Hati kita harus betul-betul harus diisi dengan sesuatu yang bagus, zikir khususnya, ya. Obatnya hati, obatnya susah itu afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu namanya nasbi isbat. Wa ismu dzat, zikirnya Allah bil qalbi. Itu obat yang paling banyak. Tentu ditambah sholawat, istighfar, ya, itu bagian dari zikir kan? Oke. Wa qalbun kadal amirah wal qalbun kadal kharab. Jadi karena itu ada rumah yang bersih, wa qalbun kadal amirah, ada rumah yang bersih. Artinya amirah itu yang ramai, emirat atau ramai, ya, yang bersih, yang terawat karena banyak zikir. Wa qalbun kadal kharab, dan juga ada rumah yang kosong, rusak, tempatnya setan biasanya, ya. Dan rumah kosong itu biasanya kan penghuninya bukan manusia tapi makhluk lain.
Nah, kita mau milih mana? Qalbun kadal amirah atau qalbun kadal kharab? Pilih mana? Tentu kita insya Allah ingin pilih rumah yang bersih, rumah yang indah, rumah yang betul-betul dipelihara, rumah yang betul-betul estetika dan etikanya ada, dan itu adalah memperbanyak zikir, zikron kasiro. Kan dalilnya jelas kan? Ya ayyuhalladzina amanu fadhkurullaha zikron kasiro. Ya. Kalau kamu fasabbihu bukratan wa asila, wahai orang yang beriman, zikirlah dengan menyebut nama Allah itu zikron kasiro, sebanyak-banyaknya. Fasabbihu bukratan wa asila, dan kamu harus betul-betul zikir, ya, mentasbihkan di dalam keadaan apa saja. Oke. Ya, saya lanjutkan ya para salikin. Tentu mari kita memilih rumah yang bersih. Hati kita isi dengan betul-betul mendekatkan diri pada Allah. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadal kitab la tadhar samsuka hatta tu'amilallah wa tasaddaqu ala yaumin walau bi rubi'id dirham hatta yaktubakallahu fi diwanil mutasaddiqin watlu minal qur'ani kulla yaumin walau ayah hatta yaktubakallahu fi diwanil talid wa sholli fil laili walau rak'atain hatta yaktubakallahu ma'al qa'imin. Ini kita diajarin la tadhar samsuka, tidak akan pernah ada sinar matahari, tidak ada asraqal fil qalbi, hatimu tidak asraq, tidak akan mencorong, tidak akan bersinar, ya, hatta tu'amillah, sehingga kamu itu tu'amillah, muamalah, berhubungan, tawajuh, bercengkram, istighraq, ya, tenggelam, ya, tu'amillah bersama Allah. Boleh kamu itu baca, kita tuh baca sehari berapa sholat, tapi yang bicara itu mulut, bukan hati. Saya yakin semuanya sudah punya amalan kan, ini itu apa, tapi seringkali mulut, karena ada bulfi kulli halin wa waqtin, ya, itu tidak kita lakukan, adab-adabnya tidak dilakukan. Mengosongkan hatinya, wukufil qalbinya itu tidak dilakukan dulu ketika zikir. Akhirnya yang zikir itu hanya mulut. Karena itu latad harus samsuka hatta ta'ala, engkau tidak akan mampu menyinari dirimu itu sehingga kamu itu betul-betul ta'amilah, bisa bermuamalah, bisa berhubungan dengan Allah dengan baik. Fasaddaqa kulla yaumin walau birubil dirham. Ya, ini ajarannya itu, cara muamalah dengan Allah itu sedekahlah kullu yaumin, setiap hari, walau birubi dirham, walau seperempat dirham. Ini kullu yaumin, tiap hari. Ya. Kalau kita yang kebanyakan manusia yang laki itu kan Jumatan. Jumatan itu yang dimasukkan apa? Klitik. Uang yang kecil itu, ya. Atau ada di dompet, tapi tangannya ngerayai, nyari yang terkecil, bukan yang terbesar. Kira-kira bener gak? Yang dicari bukan yang merah, tapi hijau yang kecil 2000 itu. Mestinya ambil yang merah. Nah, kadang-kala tangan itu berbicara, nyari dompet, nyari di sakunya. Ini mana yang 2000 ya? Mana yang 10.000 ya? Tapi yang 100.000 diumpetin. Nah, sama Allah kok hitung-hitungan, kira-kira kan gitu, diguyu, karena sama Allah itu diguyu, ya. Cara untuk membersihkan hati dan harta kita itu bersedekah, ya. Hatta yaktubakallahu fi diwanil mutasaddiqin, sehingga engkau itu akan dicatat oleh Allah termasuk ahlil sedekah, orang yang akan bersama-sama orang sedekah. Ya, watlu minal qur'ani kulla yaumin walau ayah, dan bacalah dirimu minal Qur'an, dari Al-Qur'an, kullu yaumin, tiap hari itu, walau ayah, walaupun satu ayat. Berat ya? Berat atau berat?
Bisa nggak odos one day one juice? Coba kita tanya pada diri sendiri, bisa nggak one day one juice? Nah, ini ibu-ibu, saya ini boleh ya untuk bisa menjadi pelajaran kita. Saya bangga dengan ibu saya. Ibu saya itu sehari bisa 6 sampai 7 jus. Anaknya 5, 1 jus diperuntukkan untuk anaknya 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5. Bapak saya meninggal dulu, kemudian kepada suaminya, 1-nya untuk diri sendiri. Sehari 7 jus kali 30 hari berapa? 1 bulan bisa lebih dari 7 khatam. Ini bukan apa-apa, saya ingin belajar dari beliau, ibu saya. Jadi ibu-ibu ya, kalau waktunya nganggur baca Quran. Ini untuk anak saya yang mau ujian, anak saya yang mau naik pangkat, anak saya yang makbul, insya Allah. Kita itu mau Quran diajak awas aja sulitnya bukan main. One week one juice ada live, bener nggak? Ada grup awas, saya sudah nggak ada waktu live. Tapi kalau diajak masuk grup WA yang isinya hibah, wajib berkomentar. Maaf ya, betul. Kalau diajak awas beratnya bukan main. Padahal one week one juice, 1 minggu 1 jus, berarti 1 hari itu 1,5 halaman. Ya 1 lembar lah. Ya, tinggal Quran Quran percetakannya siapa? Ada yang 8 halaman, ada yang 10 halaman, kan tergantung. Ngono loh, itu kok live. Aku sudah kuat. Maca Quran kok nggak kuat, masya Allah. Ya, sudah saya sibuk. La ilaha illallah. Astagfirullah. Diajak awas mundur. Iya sih. Padahal itu tempat surga, ya. Hatta yaktubu qallahu fi diwanin talin, sehingga kalau Anda itu betul-betul menjadi ahli Quran, maka engkau akan dicatat sebagai ahli Quran. Wa yadkhulul jannah ma'al Quran. Engkau akan masuk surga pada Quran, dan Quran itu akan menjadi memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Betul atau betul? Betul. Wasolli fil laili wala raqatain. Dan sholatlah malam walaupun 2 rakaat. Jangan sholat malam kalau tidak dibangunin nggak sholat. Kalau lampunya nggak dikurangin, nggak bangun-bangun, itu masih mending mau sholat. Tapi kalau yang banyak, maaf, jam 2 bangun, ke kamar kecil, hanya pipis, masuk ke kamar ke ruang tidur lagi, AC-nya ditambah dari 20 ke 16, lebih dingin, selimutnya semakin hangat, lupa sholat subuh. Masih ada nggak yang seperti ini ya? Jam 2 bangun, hanya ke kamar mandi, ya, terus pipis, tidur lagi. Oke, padahal ya hatta yaktubu Allah ma'al qa'imin, sehingga engkau itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahlul qa'imin, orang yang ahlu salat malam, orang yang qiyamul lail. Karena kalau salat malam itu malaikat keliling, aina su'alin, mana ini hamba-hamba Allah yang soalin, yang bertanya, minta pada Allah itu mana? Dicatat. Padahal membaca Quran dan membaca dan sedekah itu adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liwafiyahum ujurahum wa yazidhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Al-Quran.
Jadi orang yang sholat, khususnya sholat malam, membaca Quran, bersedekah, itu adalah perniagaan yang tidak pernah putus, terus mengalir. Jadi tumbuh satu amalan baik, tumbuh satu membuatkan batangnya itu adalah sab'ah, ada dahan, dan setiap dahan itu ada 100 mi'ah, 100 kebaikan, dari kali 700. Loh, ngono iki lho kok angel ya. Salat malam angel, maca Quran angel, zikir sulit. Padahal itu yang nanti menemani saya, menemani kita nanti di yaumil akhir. Itu perniagaan yang tidak pernah putus. Nah, karena itu di dalam hadis juga Abu Hurairah mengatakan, la tahadar illa bisnain. Kamu itu jangan iri dalam dua hal saja. Apa? Iri yang pertama adalah membaca Quran, dan yang kedua irinya adalah untuk bersedekah. Boleh iri, yang lain kamu jangan iri. Karena kalau dua ini kamu harus iri. Ahli Quran ini kok wadah, alhamdulillah. Ya. Oke. Terakhir para salikin, wa iyyaka takhlatu wa taqula aman indahu qutun yaumin bi yaumin. Kaifa tasaddaqa qala ta'ala la yunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi wa man qutira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atallah famithalul miskin idza tusaddiqu 'alaihi fal matiyatin tahmilu zadaka lil akhirah. Ditutup dengan ini oleh Syekh Tajuddin, wa iyyaka takhlutu, dan kamu adalah takutlah kepadamu, wataqulu, jangan kamu sampai berkata, min indik kuatin yaumin, saya itu hanya punya rezeki hari ini dan esok. Jangan sampai ada ngomong itu, berarti Anda itu kita nggak percaya pada Allah. Saya itu hanya punya makanan hari ini dan besok, ya. Kaifa tasaddaqa, bagaimana saya bisa bersedekah? Ya, biasanya punya 20 kali puluhan, yang 2 kali puluh 2 sendok, yang 3 sendok disedekahkan. Ya, qala ta'ala, maka Allah bersabda, liyunfika bizati min sa'atih, maka siapa yang akan diberi rezekinya, ya, wa man qutira 'alaihi rizquhu falyunfiq ma atallah, maka dengan demikian orang yang akan diberi rezeki yang dzu sa'atin, ya, maka dia harus yang jembar, artinya yang luas, rezekinya, sedekahnya yang besar. Wa man qutira, kalau rezekinya sedikit, sekedarnya, alaihi, kepada orang itu, rizquhu, rezekinya, falyunfiq mimma atallah, maka dengan demikian kamu juga memberikan sedikit apa yang kamu miliki. Fis-sarra'i wadh-dharra, itu adalah bagian dari sedekah yang harus dilakukan itu. Famithalul miskin, maka apabila seseorang itu orang miskin, idza tasaddiqu alaihi, kemudian dia itu adalah sedekah dengan apa yang miliki, apa? Kal mitiyatin tahmilu zatalil akhirah. Orang seperti ini, amalnya ini, sedekahnya ini seperti kendaraan onta yang nanti mengajakmu, mengantarmu ke akhirat. Kan? Rezeki itu genggam sendiri, nggak pernah keluar, nggak pernah sedekah untuk kepentingan agama, nggak pernah untuk nggak pernah untuk kepentingan umat. Nah, itu berarti itu akan menjadi berat. Saya tutup ya, sedikit. Wa man aradan nihayah fa'alaihi bitasikhil bidayah. Ini kitabnya Imam Ghazali lagi ya, ada ya. Ini dia kayaknya beliau menukil kitabnya Imam Ghazali, satu Bidayatul Hidayah kan. Ini artinya gini, wa man aradan nihayah, siapa yang menginginkan ke akhirnya sebuah kehidupan,
fa'alaihi, maka untuknya itu fatasihul bidayah. Maka dengan demikian kamu harus memperbaiki kulaan. Kalau akhiratnya ingin baik, dunianya harus banyak ibadah. Kalau ingin sukses, maka harus kerja keras, manjada wajada. Kalau ingin menanamkan sesuatu akhirat, di dunia juga harus banyak amalnya. Kalau akan mendapatkan teman sesungguhnya di akhirat, maka di dunia harus banyak zikir, banyak amal soleh. Ini pengertiannya itu ya. Wa man aradan nihayah fa'alahi bitashil bidayah. Siapa yang menginginkan akhir yang hidup yang baik, maka dirinya itu adalah harus memulainya itu dengan yang baik. Siapa menebur angin, dia akan menuai badai. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai pahala. Man sadaqa ma'allah kafahullah mawdharatan al-a'da wa hama anhul mu'natul arda. Jadi dengan demikian barang siapa yang menempuh perjalanan akhirat, ya, dan orang-orang man as-sadaqa ma'allah, ya, apabila orang bersedekah sidik, orang betul-betul ingin bersama Allah, kafallahu madadallah ada, maka dengan demikian Allah akan mencukupi apa yang dia wahamal anhu mu'minal adza, dan tidak akan pernah tidak pernah Allah itu akan menanggung beban bagi orang tersebut. Kalau orang takwa, beban apapun juga akan diberikan oleh Allah, akan diberi jalan keluar oleh Allah. Ini sudah dalil ya, sudah menjadi ada kafahullah mudaran al-ada, Allah tidak akan memberikan mudarat apapun, berat pun kepada orang. Wa hamala anhu mu'natun ardain, dan apa yang dibawa oleh orang itu yang berat akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Qad hana kullul hawan manis tajal ilal khalqi. Ini ditutup dalam satu subbab ini ada qad hana kullul hanan, hina, sungguh sangat hina. Ya. Kalau urusan dunia tok yang digoleki itu oleh Allah disebut hana wa kullal hawan. Jadi dia itu betul-betul hina, sungguh hina, manis taja ilal khalqi, kalau seseorang itu berharap sesuatunya itu ilal khalqi, kepada menungso, kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Jangan takut kepada manusia. Betul. Kita itu takut enggak kalau dimarahi atasan? Nggak bisa tidur semalam. Tapi kalau dengan Allah kok biasa-biasa. Ini disebut adalah qad hana kullal hawani manistaja ila haqi, karena kita termasuk orang yang hina karena berharap pada manusia. Karena pada sesungguhnya seharusnya orang itu adalah harus betul-betul berharapnya itu kepada Allah. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan apa yang saya baca moga-moga mendapatkan ridho dari Allah, dan diizinkan para guru-guru saya ya, saya bukan orang yang hebat, tapi saya ingin belajar, terus belajar. Moga-moga kita juga seperti itu. Akhirul kalam, para salikin, mohon maaf atas segala kekurangannya. Alafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.